Kekalahan tersebut dengan perang berikutnya yang kemudian nanti dinamakan dengan perang Uhud ya. Mereka awalnya itu dengan menghasung atau menggalang kekuatan dengan infak. Berarti mereka menggalang dengan infak, menghasung kepada kaum musyrikin ya, orang-orang Quraisy yang berada di kota Makkah untuk infak dalam rangka untuk mendukung daripada gerakan perlawanan tadi itu. Ya, seperti itu. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Anfal tadi ya, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah fasayunfikuna tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yuhlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Itu sudah jelas Allah mengatakan mereka mengumpulkan hartanya, berinfak, yang pada akhirnya nanti mereka akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ini tapi mereka semangatnya itu yang perlu kita jadikan contoh. Artinya orang yang ketika mereka bisa dikatakan ini sulit ya untuk mendeteksi, yang kadang-kala seolah-olah menjadi sahabat kita tapi di belakang dia duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Dan ini ada, selalu ada dalam setiap masa itu ada. Dan mereka mempunyai karakter apa? Tidak suka kalau seandainya ada atau lembaga, orang lain, kelompok yang bisa lebih baik atau lebih di atasnya. Dalam sebuah pergerakan, kita tidak boleh memperbanyak musuh. Ya. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mereka berbalik ya, pulang, Rasulullah tidak ini. Padahal itu masuk di gerakannya Rasulullah. Iya, Rasulullah kemudian tidak mengancam nanti mau diserang apa di musuh. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kali ini melanjutkan kembali podcast kita mengenai belajar dari hikmah perang Uhud. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait program dari Dompet Peduli Amanatul Ummah, Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Jadi teman-teman bisa mengikuti berbagai program dari Dompet Peduli Amanatul Ummah, mulai dari program santunan fakir miskin, santunan anak yatim, kemudian kita juga sebagai lembaga di bawah yayasan, yaitu mendukung program-program yayasan yang mana kita berkolaborasi dengan tim dakwah, yaitu kita memberikan santunan dakwah untuk ustadz-ustadz yang berdakwah di bawah Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Kemudian kita juga menyantuni tenaga pengajar yang di bawah Yayasan Amanatul Ummah. Alhamdulillah setiap bulannya sekitar 100 tenaga pengajar yang kita berikan manfaatnya dari infak dan sedekah teman-teman sekalian. Kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan katsiran, barakallah. Semoga Allah membalas kebaikan para dermawan dan donatur Dompet Peduli Amanatul Ummah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai hikmah di balik perang Uhud. Oke Ustadz, kita mungkin melanjutkan setelah kita berbincang tadi panjang lebar yang antum sudah jelaskan juga mengenai sejarah perjuangan kaum muslimin di dalam perang Uhud. Sekarang kita menggali apa hikmah dari perang Uhud. Pertanyaan saya, di mana relevansinya sejarah perang Uhud tersebut terhadap situasi sekarang ini? Mungkin Ustadz bisa jelaskan apa relevansi dari hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud untuk kita aplikasikan di dalam zaman sekarang ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali berkaitan dengan apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil daripada
kisah perang Uhud ya. Hmm. Tentunya banyak sekali sebenarnya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan daripada perang Uhud ini. Yang itu dikaitkan dengan hari ini itu sangat erat ya. Artinya bisa kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagaimana tadi saya awalnya bahwasanya sejarah itu pasti akan terulang dari masa ke masa, dan dengan mungkin pemeran yang berbeda. Di antara hikmah yang pertama ya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran perang Uhud tadi, ketika orang-orang Quraisy tadi pada waktu perang Badar kalah, kemudian mereka dendam ya, ingin membalas kekalahan tersebut dengan perang berikutnya yang kemudian nanti dinamakan dengan perang Uhud ya. Mereka awalnya itu dengan menghasung atau menggalang kekuatan dengan infak. Berarti mereka menggalang dengan infak, menghasung kepada kaum musyrikin ya, orang-orang Quraisy yang berada di kota Makkah untuk infak dalam rangka untuk mendukung daripada gerakan perlawanan tadi itu untuk membalas dendam. Nah ini dalam hal itu kemudian mereka bahu-membahu dan akhirnya terkumpul begitu banyak dana dan biaya ya, termasuk 3.000 ekor unta tadi itu ya, sampai 700 ekor kuda ya, kemudian belum nanti yang emasnya dan sebagainya. Ini kan berarti memang apa ya, mempersiapkan betul ya. Persatuan mereka dalam hal ini juga termasuk berarti kan bagus, kuat. Nah, itu dalam hal yang mungkin pada akhirnya nanti akan menjadi penyesalan mereka di akhirat. Ya. Mereka sendiri bersatu padahal mereka jelas balasannya. Nah, artinya Allah sampaikan tidak dapat balasan, bahkan akan menjadi penyesalan. Kenapa saya mengumpulkan ini untuk ini, untuk memusuhi kaum muslimin? Neraka balasannya. Ya, seperti itu. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Anfal tadi ya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasudduna an sabilillah fasayunfikuna tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yuhlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Itu sudah jelas Allah mengatakan mereka mengumpulkan hartanya, berinfak, yang pada akhirnya nanti mereka akan menyesal dengan apa yang mereka lakukan. Ya, ini tapi mereka semangatnya itu yang perlu kita jadikan contoh. Artinya ketika mereka untuk memusuhi Islam, memerangi Rasulullah, semangat yang pada akhirnya nanti juga tidak memberikan manfaat pada mereka di akhirat. Nah, maka pelajaran yang kita ambil harusnya kaum muslimin yang lebih semangat lagi, ya. Lebih semangat lagi ketika hari ini ya bisa dikatakan ya untuk kegiatan dakwah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian bagaimana lembaga-lembaga membiayai lembaga-lembaga sekolah atau anak-anak yang sekolah agama itu, yaitu yang mereka mungkin ada yang keterbatasan yang sangat membutuhkan. Nah, ini demi salah satunya kan untuk iqamatuddin di antaranya seperti bagaimana dakwah di pedalaman yang hari ini masih belum terjangkau. Ini kan butuh biaya yang cukup besar, ya, dana besar. Dari mana biaya itu? Ya dari kita kaum muslimin semua. Yang inilah yang maksudnya kita harusnya lebih semangat. Ya lebih semangat. Karena apa? Kita sudah dijanjikan apa yang kita infakkan, apa yang kita berikan untuk kemaslahatan umat ini, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dibalas di akhirat. Harusnya seperti itu. Ini yang jadi motivasi. Ini pelajaran yang pertama, menjadi sebuah motivasi kita. Ya, musuh-musuh Islam saja dalam memerangi kaum muslimin, kemudian mereka berinfak itu selamat. Yang kemudian pada akhirnya juga akan menjadi penyesalan mereka, bahkan menjadi bahan bakarnya mereka sendiri di neraka. Kenapa kita tidak seperti semangatnya tidak seperti mereka itu? Kadang-kala kita masih ya mungkin malu-malu nanti, padahal banyak membutuhkan, umat membutuhkan untuk pengkaderan, untuk para dai dan sebagainya, itu sangat besar. Makanya inilah ya mungkin pelajaran yang pertama ya. Kemudian pelajaran yang kedua, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil,
yaitu sebagai seorang pemimpin, ya walaupun dia ditunjuk untuk memimpin dan memutuskan segala sesuatunya, tetapi musyawarah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah tatanan kehidupan masyarakat, dalam sebuah organisasi, lembaga, ya musyawarah itu sangat diperlukan. Artinya untuk bisa mengambil sebuah kesepakatan, mufakat, mungkin itu sharing juga pemikiran dan lain sebagainya. Maka pemimpin juga harus mempunyai jiwa-jiwa bagaimana mengedepankan musyawarah terlebih dahulu sebelum dia kemudian memutuskan, ya. Sehingga nanti kan ini juga nanti untuk menjadi keseimbangan antara yang memimpin dengan yang dipimpinnya, seperti itu. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika dia mendapatkan berita, mendapatkan informasi, kemudian dia panggil para sahabat, bermusyawarah bagaimana pendapat mereka, apakah mau maju atau kita cukup menunggu musuh di dalam, seperti itu. Yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah dalam setiap masa, ya, dalam setiap perjuangan, dalam sebuah perjuangan kaum muslimin, baik dia yang cukup kecil, mungkin organisasi, yayasan dan sebagainya, tantangan yang pasti ada itu adalah tantangan dari kalangan orang-orang munafik. Orang-orang yang bisa dikatakan ini sulit ya untuk mendeteksi, yang kadang-kala seolah-olah menjadi sahabat kita tapi di belakang dia duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Dan ini ada, selalu ada dalam setiap masa itu ada. Dan mereka mempunyai karakter apa? Tidak suka kalau seandainya ada satu lembaga, orang lain, kelompok yang bisa lebih baik atau lebih di atasnya. Atau ketika mereka mau memperjuangkan sesuatu yang hak. Seperti Abdullah bin Ubay Ya, tadi. seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya. Pasti mereka punya cara trik bagaimana menggembosi usaha-usaha yang dilakukan oleh saudaranya itu gagal. Seperti itu. Dengan berbagai cara. Termasuk sebenarnya masalah penggalangan dana infak ketika Rasul mau berangkat itu kan jelas ada penggalangan ini. Orang-orang munafik ini juga bekerja bagaimana kaum muslimin itu tidak menginfakkan hartanya untuk berjihad. Dia tetap dia gembos itu. Mereka dengan penggembosan berbagai cara tidak berinfak. Sehingga kalau mereka tidak berinfak kan otomatis perjalanan jihad akan tersendat. Perjalanan iqamatuddin ini akan tersendat karena ibaratnya kan dana tadi tidak ada ya. Darah itu tidak lancar mengalirnya. Untuk perang Uhud itu Rasulullah juga menggalang dana juga. Iya, termasuk menggalang dana. Artinya untuk ini kan, untuk persiapan jihad. Nah, mereka juga punya peran di situ. Ya, ketika ketemu pasti untuk apa kamu berinfak, bersedekah nanti dan lain sebagainya itu banyak lah. Banyak kisah-kisah nanti yang mungkin para sahabat-sahabat tertentu yang mereka kemudian mendapatkan cacian, hinaan ketika sedekahnya sedikit. Artinya memang sejarah itu memang terulang, termasuk sifat-sifat dari orang-orangnya itu ya. Akan ada juga seperti ya, mungkin sejarah. sampai hari ini ada yang seperti itu, ada ketika kita mau mungkin menyumbang sesuatu untuk pekerjaan umat itu ya, untuk iqamatuddin, untuk dakwah pengkaderan. Ada juga mungkin pengembosan, wah ini nanti dananya untuk ini, untuk ini dan sebagainya. Nah, itu seperti itu ada. Dan itu memang di antara karakter-karakter dalam sebuah perjuangan. Jadi set itu saja yang masih ada lagi ya sebenarnya. Ya. Ya. Itu yang berikutnya adalah dalam sebuah pergerakan, kita tidak boleh memperbanyak musuh. Ya. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini mereka berbalik ya, pulang. Rasulullah tidak ini. Padahal itu masuk di gerakannya Rasulullah. Iya, Rasulullah kemudian tidak mengancam nanti mau diserang apa di musuh, itu tidak.
Dibiarkan saja, biarkan saja. Padahal dia termasuk timnya Rasulullah. Iya, timnya Maksudnya. Rasulullah. Artinya ya biarkan saja karena sudah diketahui. Artinya maksudnya jangan menjadikan mereka musuh lagi. Musuh kita sudah ada orang Quraisy di depan yang hari ini kita menghadapi. Mereka jangan dijadikan musuh tambahan seperti itu. Jadi biarkan saja mereka ini. Biarkan, karena itu sudah kemauan mereka, dan itu pun juga tidak akan memberikan efek dan manfaat ya. Malah kita nanti kehilangan fokus Ya, melawan musuh. bisa jadi kalau ikut nanti mereka akan Ya. lebih parah lagi ketika mengembosi diri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyelisihi perintah dari sebuah atasan itu mempunyai efek yang tidak baik tentunya dalam sebuah pergerakan. Satu contoh kita ambil dari kisah pasukan pemanah gitu ya, pasukan pemanah itu. Ketika mereka sudah diinstruksikan jangan turun walaupun bagaimana keadaannya, jangan turun, tapi dia melanggar. melakukan pelanggaran. Jadi melanggar perintah itu lebih besar efeknya daripada melakukan dosa yang dalam hal bukan melakukan sebuah larangan. Artinya kan kamu disuruh taat, tapi kamu membangkang. Nah, berbeda dengan ini jangan lakukan dosa ini. Nah, seperti itu. Berarti lebih besar yang melanggar. Iya, lebih melanggar dalam sebuah ketaatan seperti itu. Ya, itu besar. Makanya akhirnya terjadi dipukul balik gitu ya, serangan balik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu poin. Makanya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga tentunya, dalam perkumpulan apa saja, apabila selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu harus kita taati. Dan pemimpin pun juga ketika dia menyuruh, memerintah, itu sudah artinya sudah difikirkan ke depannya seperti apa, matang-matang, dan paling tidak dia sudah beristikharah dengan Allah Subhanahu wa taala.